Halo, dan selamat datang kembali di course Counseling Psikodinamik. Dalam video ini, kita akan membahas beberapa teknik utama yang sering digunakan dalam counseling psikoanalisis. Teknik-teknik ini adalah alat penting untuk membantu kita memahami pikiran dan emosi terdalam dari konseling. Teknik pertama yang akan kita bahas adalah asosiasi bebas. Dalam teknik ini, konseli diminta untuk mengatakan apapun yang muncul di pikirannya tanpa penyaringan ataupun sensor. Dengan cara ini, kita bisa melihat pola atau konflik yang mungkin tersembunyi di alam bawah sadar dari mereka. Nah, asosiasi bebas ini juga memungkinkan dari konseli untuk lebih terbuka dan juga spontan, memberi kita wawasan tentang bagaimana dari pikiran bawah sadar mereka dan juga mungkin terkait dengan masalah yang dihadapi. Teknik berikutnya adalah analisis mimpi. Dalam psikoanalisis, mimpi itu dianggap sebagai jendela ke alam bawah sadar. Nah, dengan teknik ini, kita juga akan menggali makna dari simbol-simbol dalam mimpi dari konseli. Dan juga untuk apa? Untuk memahami pesan dari bawah sadar dari mereka. Nah, melalui analisis mimpi, kita mencoba menafsirkan elemen-elemen mimpi yang mungkin menunjukkan antara konflik dari emosional ataupun juga keinginan yang tersembunyi. Selanjutnya, kita memiliki analisis transferensi dan counter transferensi. Transferensi terjadi ketika konseli memproyeksikan bagaimana perasaan atau pengalaman masa lalu mereka kepada konselor. Sedangkan counter transferensi di sisi lain adalah respon emosional dari konselor terhadap konseli. Analisis transferensi dan counter transferensi sangat penting untuk memahami bagaimana dinamika relasi masa lalu dari konseli itu dapat berulang dalam hubungan mereka dengan konselor. Dan juga bagaimana hal ini mempengaruhi dari proses dari konseling. Teknik berikutnya yang juga sangat penting adalah analisis resistensi. Resistensi adalah upaya yang tidak disadari dari konseli untuk menghindari konflik atau emosi tertentu selama sesi konseling. Biasanya, resistensi ini muncul ketika konseli itu merasa tidak nyaman atau terancam dengan apa yang dicoba diungkapkan oleh dari konselor. Sebagai konselor, penting bagi kita untuk mengenali resistensi, karena seringkali resistensi ini mengarahkan kita pada isu atau konflik yang paling penting bagi konseli, meskipun konseli mungkin belum siap untuk membahasnya. Teknik lainnya adalah interpretasi. Interpretasi adalah proses ketika konselor memberikan wawasan kepada konseli mengenai bagaimana sih dibalik pikiran, perasaan, atau perilaku tertentu. Dalam interpretasi, konselor tidak langsung mengarahkan konseli, namun menawarkan perspektif baru yang dapat membantu konseli melihat diri mereka dari sudut pandang yang lebih mendalam dan juga mengembangkan pemahaman diri yang lebih dalam. Mari kita ringkas teknik-teknik yang sudah kita bahas. Yang pertama, asosiasi bebas, yaitu membiarkan konseli berbicara bebas untuk mengeksplorasi pikiran dari bawah sadar. Yang kedua, analisis mimpi, yaitu menggali bagaimana makna simbol dalam mimpi. Yang ketiga, transferensi dan counter transferensi, yaitu memahami proyeksi emosi dari konseli dan juga respon dari konselor. Yang keempat adalah analisis resistensi, merupakan mengidentifikasi upaya dari konseli untuk menghindari topik tertentu. Yang kelima, interpretasi, merupakan memberikan wawasan untuk pemahaman diri yang lebih mendalam. Teknik-teknik ini membutuhkan kepekaan dan juga ketelitian.
Namun, dengan keterampilan dan juga latihan, Anda akan dapat menggunakan teknik ini untuk membantu konseli menggali dan juga memahami diri mereka lebih dalam. Terima kasih sudah mengikuti video ini dan sampai jumpa di materi selanjutnya, yaitu di course counseling psikodinamik.